sakit. Jadi ada makhluk nenek-nenek di badannya membuat sesak napas. Itu ya, anak kecil juga saya satu tuh. Anak kecil ini nggak paham juga siapa nih. Nanti kita telisik ya. Tapi kayaknya nggak bagus, kayak manusia pecaci gitu. Jin lah, jin dari kerdil. Jin dari kerdil. Ada yang kayak jalannya kayak anjing gitu. Siluman. Jenis siluman, nah, itu gimana ya, bentuknya kayak anjing tapi dia kepala lebih besar gitu. Kepala besar, taring, lidahnya dulu gitu, kalau lari warnanya kecoklat-coklatan gitu. Itu yang saya rasakan secara batin gitu juga. Di rumah suka datang kayak bau itu enggak? Nah ya, aku kayak ada suka mencium aroma-aroma apa sih, kambing atau pokoknya kayak binatang bau prongs gitu loh. Kayak kandang, kalau kita ngelewatin kandang binatang ya kayak gitu. Itu kadang aku nyium bau sampah padahal mobil sampah nggak ada lewat gitu. Udah berapa lama keluhannya ini Mbak yang dianggap ganjil ini? Udah lama sih Mbak. Hitungan tahun? Iya, kalau yang seperti itu ya 1 tahun belakang ini. Kan nikahnya baru 2 tahun. Nah, Iya. sebelum nikah nikah juga udah ngalamin? suka panas juga. Oh. Panas dan jam tertentu nanti ininya kepalanya pusing panas gitu. Terus setelah nikah lebih parah atau sama aja? Beda panas sih. Kerjanya di mana? Di kantor pos. Kantor pos mana? Sekarang Gandaria. Sekarang rumah sakit Pertamina cabang. Kantor pos rumah sakit Pertamina. Di dalam rumah sakit. Oh, situ. Iya, iya. Tapi sudah ikhtiar secara medis ke dokter? Enggak sih. Soalnya Memang- kan menurut aku aneh sih, aku nggak demam, nggak panas apa gitu. Memang Mbak memang curiganya non medis. Oke, ini makhluknya sudah ditarik Panglima. Ayo Mbak turun Mbak, biar tanya-tanya. Hubungan di kantor ada. Arahnya bisa dari Sakit badan. bahasa Padang ya? Oh, maju Mbak, biar nanya. Geser ini biar dekat. Sini di depan sini. Depan sini. Ajak bahasa Padang. Ajak bahasa Padang. Tanyain. Sakinya ngilu. Yo, Sebelah kanan. yo na di tulangmu. Mbak, nanti aku kirim. Mbak biar fokus nanya-nanya. Kenapa bisa? Ajak Kok bahasa bisa Padang. ngilu? Kok dibuat ngilu? Apa tuh? Yo, supaya tuh nak dibuat tempat tinggalnya. Badannya Mbak dipakai tempat tinggal makhluk itu? Yo, Kenapa? di sekolah tinggalnya. Apa? Di sini tinggalnya. Di badannya Mbak. Yo, Siapa yang ngirim? Yang di suruh? dalammu lah, Kamu. Sudah lama. di dalammu. Berapa tahun? Nak tuh bertahun-tahun. Bertahun-tahun. 2 tahun lebih. Oh, lama lagi. Berarti sejak sebelum nikah dong. Yo, Mulai kerja berarti. nak yo. Mbak kerja udah berapa lama? Saya dapat PT tu. 12 tahun. 12 tahun. Sejak dapat PT katanya. Sejak kerja berarti. Kata nak kahwin lah. Iya nak kawin. Tak kahwin lah. Iya nak kawin dia nggak nikah. Yo, maunya gitu dah. Maaf, waktu Mbak nikah udah usia berapa? Aku 41. Oh, berarti emang yang buat telat ini, makhluk ini. Digantung aja jodohnya. Yo, Siapa caranya digantung jodohnya? jadi Tidak ada tujuannya. tujuannya supaya ni tak jadi lah. Nak berkahwin. Supaya nggak ada jodoh. Tapi menikah juga nih akhirnya. Ujung-ujungnya nikah juga. Berarti gagal kamu. Yolah, Hmm. tentu tapi kan sakit. Oh, memang berhasil nikah tapi fisiknya dibuat sakit. Apa yang suruh? Udah,
Siapa yang suruh? Udah apa udah? Ya. Alah. Yang nyuruh siapa? Dulu. Ya. Siapa yang nyuruh? Maju lagi mbak, ya Yo. dekat. Yang nyuruhnya siang. Nggak. Siapa? Laki atau perempuan? Ah, ya itulah. Tak jauh. Perempuan ya? Nah, Iya. yo. Tulis inisialnya siapa? Inisial namanya siapa? Namanya siapa? Mengandung huruf apa? Kenapa? Ada yang marah? Nggak boleh bocorin. Itu nak tunggulah dulu. Dia ingat kali. Dia mikir. Soalnya nih nggak bukannya anak perempuannya saja. Duh. Banyak. Jadi Ya udah, ada laki juga. ya. Oh, laki perempuan itu apa hubungannya dengan Mbak Leni? Nak keluarganya. Sekeluarga. Kakak? Ya, ya. Ini, Ini, dah. Uni udah. Oh berarti lebih tua dari Mbak Leni? Ya. Karena dipanggil Uni dan Uda. Namanya Erna. Nggak tuh tadi mau nulisnya itu. Baru mau nulis R, udah ketebak duluan. Bener dia. Apa masalahnya? Lebih Ya muda. lebih tua. Ya Rambutnya tuh. putih. Nah tuh badannya lebih Gemuk. tinggi, Mm-mm. lebih besarnya. Kadang loh badannya. Ya, lebih besar badannya. Iya. Emang ada masalah apa dengan Mbak Itu Leni? keluarganya. Kakak kandung. Nah tuh dia buat tuh sakit hati. Lantarannya keluarga dah ributnya. Nah tuh dibuatnya begitu. Nah dia tak punya keluarga, anak-anaknya udah besar. Nah tuh dah buat tuh urusannya dengannya. Maksudnya gimana? Keluarga putus lah. Dia nggak punya keluarga. Lah kan ini Dia keluarganya. punya keluarganya, Tapi? punya. Terus? Nah tuh buat bencinya dengan kau. Lah iya masalahnya apa kok benci sama adiknya? Yo. Adiknya pernah buat salah. Benci semua keluarga, mau pisah dari keluarga itu. Jadi semuanya ya, dia nyerang siapa-siapa keluarga, jadi dia kayak dikucilkan. Karena karakternya dia yang tidak bisa akur dengan semua orang, jadi seolah dia merasa dikucilkan. Padahal itu salah dia sendiri. Iya. Kenapa kok karakternya kayak gitu? Ya, buat tuh, Semua orang kok dimusuhin kenapa? iya. Yang dicari dan diharapkan apa? Maunya ya supaya dia itu utama. Nak dihormati. Minta dihormati, Dituakan. dituakan. Nak tuh tunduk dan patuh terhadap dianya. Dibuat apa biar tunduk? Usahanya apa? Kan dia pengen semua tunduk. Ya, nak buat supaya nih urusannya itu satu itu Rumah dia lah. Dibuat semua di rumah itu tunduk. Tapi yang terjadi, Supaya tunduk dia berkuasa semuanya. dia pengen ngambil semuanya. Iya. menguasai apa? Berarti ada kaitan dengan harta. Harta. Iya, di kampung nih. Nah, tuh supaya dia dapat semuanya. Tunduk dia seberapa sudah paling besar. Kan sudah ada bagian masing-masing. Enggak, ya. Belum dibagi, jadi Nah, dia tuh. pengen ngambil semuanya. Ya kalau belum waktunya ya orang tua masih ada dua-dua. Ibu udah, cuman kalau di sana kan jatuhnya kayak tanah wilayah ya. Nah jadi belum dibagi-bagi. Kalau sudah waktunya pasti dibagi kan? Ya. Enggak sabar dia. Ya mau dibuat supaya semua itu tunduk atau menuruti apa maunya. Jangan ada yang mengelak, membantah,
termasuk dirimu. Iya. Ini adiknya juga. Terutama dirimu. Adik kakak ini yang berantem sama dia. Dan yang Maka dibilang kakak itu- itu kakaknya Mbak. Kamu tinggal bersamanya kan? Heeh. Nah itu dibuat supaya kalian tuh satu sama lain juga Ribut. tercaplah. Oh. Lah ya. Jadi ini juga kakak adik dibuat ribut juga. Urusannya itu lah. Tapi Mbak sendiri pernah adu mulut sama dia? Aku enggak, aku malah enggak sama sekali. Tapi kok tega sih buat adiknya jadi peran tua? Karena ndak buat dah. Karena pernah itu dia buat. Lihat semua yang melawan denganku kena kau. Tuh. Nah dia buat tuh supaya kalian semua itu tunduk, supaya dia mendapatkan semuanya. Nah, marahnya tinggi ya marahnya. Emosional orangnya. Ya, Terus yang dikerjain selain adiknya yang paling kecil siapa lagi? semuanya. Semuanya ribut, Ribut-ribut. semuanya ribut. Masuk adiknya yang ini dikerjain juga enggak? Kakak aku Sebenarnya itu bukan dia aja seorang. Urusannya karena ada lah banyak. mak tua tuh. Dukunnya. Tua itu ada dari pihak sana. Di kampung itu ada urusannya dengan yang berkaitan supaya kalian saling difitnah. Mak tua itu apa guru spiritualnya dia atau ada kaitan dengan keluarga ini? Itu adalah pihak dari kampung itu ingin juga mendapatkan itu. Atau family jauh kali ya? Ya. Oh, ada kaitan dengan famili. Yang dia memang mengurusi tanah itu karena tanah itu luas. Dia ngurusin tanah itu, maksudnya jagain tanah itu atau mengurus Jadi surat-surat. dibuatlah pecah belah semuanya. Nah tuh tahulah dirimu pun ada masalah dengan masa lalumu. Masa lalu, tanya-tanya. Ya. Mbak kalau nggak jelas Masa tanya. lalunya sama siapa? Sama laki-laki? Ya, ini urusan di luar dari keluarga keluarganya. Di arahnya udah Jadi ketahuan sebenarnya satu. nih kakak nih ini sayang Iya. terhadap kalian. Nak dibuat supaya bertengkar, berkelahi. Nah itu dibuat dari pihak keluarga jauh yang bertanggung jawab terhadap tanah itu. Sayang kok membuat gangguan kayak gini. Nah Pak Tua, Pak Wo itulah yang buat. Pak Wo, Oh, anak paman? Ya. orang pintar dia. Tuh, dia merasa bahwa dia itu punya hak atas tanah tuh karena dari satu ya garisnya. Merasa punya hak. Nah tuh dia ada buat tuh. Jadi saling berkelahi membenci. Nah ini dihasutlah dia oleh keuni saudaramu sendiri. Lantaran itu tidak ada sebenarnya dia itu untuk menyakiti, tidak. Tapi dibuat supaya kalian bersaudara besar itu terpecah belah, tidak mengurus yang namanya harta. Biar lupa. Urusannya Boro-boro mikirin kehidupan. harta ribut gitu. Supaya mengulur waktu berkepanjangan satu sama lain, tidak ada kesepakatan. Itu tujuannya. Nah dirimu sendiri berkaitan di mana ada masalah laki-laki dulu pada hidupmu. Kapan itu? Lama. Teman kuliah. Mantan Teman pacarnya. kuliah? Jadi dibuatnya kamu tidak bisa dekat terus nak sampai kepada bertemu dengan jodohmu itu. Maksudnya dibuat jauh jodohnya. Inilah maka itu dia tidak berkawin-kawin. Maksudnya telat nikah gitu. Dia itu teman kuliah atau satu kampung, satu tempat tinggal dulu di Lenteng? Sekolah. Teman sekolah. Iya. Mbak teman kuliah atau
sekolah. teman kuliah, tapi dulu tinggal di Lenteng Agung. Dia tinggal lama dekat. Dan Mbak pacaran sama dia? Dekat, cuman aku gimana ya? Nah, itu kamu dekat memberi harapan tapi tak mau meluruskan apa yang dia inginkan. Tak tercapai apa tujuannya. Dia juga nggak jelas. Tapi Mbak tahu kalau dia naksir Mbak? Tapi dia bilang dia punya pacar lain. Pas aku tanya, dia udah ada jodoh gitu. Ibu pun nanya, Gengsi kali. dia udah ada jodoh gitu. Itu gimana? Nggak mau ngomong, nggak mau Dia nembak. tuh dijodohkan orang tuanya. Tapi hatinya cintanya ke Mbak Leni. Ah, Kok nggak terus terang loh? karena orang tuanya tak mau punya dari suku bangsa kita. Nggak mau dapat mantu orang Padang. Ya, Oh, jadi dia sebenarnya hatinya juga galau si cowok itu. dekat dulu. Tapi cowoknya Nah, orang seberang nggak? Orang Padang. Orang apa dia? Enggak. Bukan orang Padang. Nah, Istrinya. itu berlalu sampai di pekerjaanmu. Nah, yang di kerjaan siapa yang ngerjain? Nah, di pekerjaanmu nih yang baru ini, baru ini nak dibuat karena kamu bekerja itu ada di tempat itu. Nah, ada satu orang itu yang tidak menyenangi. Bayaran lama. Ya. Itu bayaran lama ya. Laki atau perempuan yang nggak suka tuh? Perempuan. Terus nggak sukanya gara-gara apa? Tidak senang saja. Tidak senang saja. Dia lebih senior duluan dia. Karena Mbak Leni masuknya baru. Bukan lebih senior aku. Iya, dia senior Lebih ya. senior aku kan dia Oh, lebih masih senior, muda. Mbak. Dia. Oh, Dia masih muda. Belum menikah. Ya. Mbak udah tahu ya. Apa alasannya? Dari Medan ya. Nah, tidak dianggap dia. Dia tidak menganggapmu. Loh, kan dia senior, harusnya sopan Katanya dong kau kalau senior. tidak ada apa-apanya. Dia merasa lebih Mau hebat. menggantikan dirimu. Oh. Dia merasa lebih hebat sehingga bisa menggeser gitu. Diingatkan tak mau. Diberi arahan tak mau. Keras. Yang keras kayaknya apa orang? Dia. Dianya ya. Kamu niatnya mau mengarahkan, tapi dianya menganggapmu itu sepele. Nah itu. Jadi arah untuk keluarga nih, terutama kau pun sama nih. Kenapa dia? Karena dia tak terlalu banyak mikir, ini banyak berpikir. Oh, Dia banyak bicara, tapi ya dia tidak terlalu berat. Ini dia tuh bicara tapi berat. Itulah yang membuat orang jadi ribut. Dia bisa tenang, ini tidak. Karena ya memang itu urusannya benar ya benar. Itulah hati-hati dengan keluarganya di kampung. Yang tadi tuh yang dari keluarga itu pihak Uwo itu dia masih satu garis keturunan atau misalnya anak dari paman? Ya hanya bukan garis keturunan, turunan dari ya 7 turunan yang lalu, nenek moyang Anduang. Nah ini hanya dari paman yang dipercayakan di sana. Yang dari turunan dari paman apa yang dari turunan sudah 7 turunan itu? Ya itu dari paman itu karena dekatnya itu yang terlihat. Dia pingin Sudah ngambil jelas. apa anaknya. Iya. Jadi dikirim apa kepadanya, Mbak? Jadi yang tertua
tua dibuat Tanahnya supaya besar ya? Iya, Besar Berapa kan? hektar ukuran? iya, Di kota gitu. kota Padangnya. Di kota Padang ya nah tanahnya? itu makanya dia disayangkan itu dia berat hati. Dia megang suratnya siapa? Megang surat tanah. Anak paman itu meninggal belum sempat ngasihin sertifikat semuanya ke ibu, jadi diambil sama anaknya semua, jadi tanah dirampas. Kakakku ini tadinya tinggal di daerah Jalan utama Andalas itu, diusir sama dia. Itulah dari kau rumah. ibu dengannya kan. Iya, Nah tuh dibuat Padahal ada hak jelas. beliau juga tanah itu. iya. Iyalah haknya. Oh, hak bersama. Kok kurang ajar? Ngeri ya kalau apa warisan tuh. Nah makanya dia itu mempengaruhi tertua dari kalian. Yang paling tua siapa? Tinggal sana. Aku itu yang perempuan dia. Dia tak ada niat untuk membenci adik-adik, justru dia itu mau meluruskan, tapi dia yang akhirnya terkena. Berpengaruh. Jadi dia ada gangguan Maka juga dia nih. pun tak bisa mengendalikan diri saat berbicara dengan kalian. Emosi tinggi. Berarti artinya dia korban juga sebenarnya. Semuanya jadi ribut satu sama lain. Walah. Biasa banget. Kok dia bisa dipengaruhi? Apa dimain Dia ilmu merasa hitam juga? bahwa itu dia miliknya. Dan dikatakan Menghasut. dari awal itu bahwa kau lah, karena kau tahu percis keadaannya. Jadi mau dikuasai sendiri, nggak mau dibagi-bagi. Yo, ndak mau dia, ndak menganggap bahwa itu miliknya. Padahal namanya jelas itu bukan namanya. Bukan nama dia. Astagfirullahaladzim. Main pitinho banyak. Berapa Miliar, besar? miliar ya? M-an. Miliar lah. Ratusan M kali. Miliar. Nah, berarti yang paling dominan yang ngerjain Mbak Leni itu yang dari arah mana? Kalau yang bikin lambat nikah kan karena cowok itu. Kalau yang dari keluarga bikin apa? Itu di mana tuh? Bukit Tinggi apa Pariaman? Padang Kota, Padang Kota. Padang Kota maksudnya apa itu? Universitas Andalas, kampus Unawi. Ramai tempatnya. Tempat itu. Padang Kota. Padang Kota, Padang Kota dia. Iya. Dia wali kota apa bupati? Apa gubernur? Gubernur. Oh, gubernur. Kau pun tahu tentang kejadian ini. Kejadian apa? Apa itu? Keributan ini pun tahu percis. Keributan apa? Rebutan tanah itu. Yang masalah tanah ini. Ya. Terus Jadi yang ngusir Mbak ini siapa waktu itu? Anak paman itu. Anak paman Sepupu. itu? Dialah yang membuat Sepupu, ini ya, semuanya. Oh, Sepupunya. jatuhnya. Jadi semua kalau di Padang kan warisan buat perempuan. Hmm. Nah, otomatis dapat ibuku dan anak-anaknya. Nah, anaknya paman itu dia nempel ke tanahnya kita. Jadi tiap-tiap mereka anaknya ngambil tanah kita per kapling gitu. Nah, kakakku ini rumah yang udah ada diambil sama dia. Nah, kamu dampak dari semuanya nih karena kamu yang terlemah badannya. Iya. Badanmu paling lemah di antara yang lainnya. Iya. karena yang lain-lain sebenarnya Jadi sampai dikirim sekarang juga. masih dikuasai itu sama dia? Masih. Masih? Kuat sekali kayaknya ya? Sangat. Hah? Siapa berani dia? Siapa Tak berani? ada yang berani. Oh. Siapa yang di belakangnya siapa yang membackingin? Ada. Ada? Hmm. Karena surat tuh dipegang dia. Tapi dia kenapa dia nggak sadar bahwasanya itu berdosa gitu? Kenapa dia nggak berpikir? Karena harta. Dia nggak nganggap itu dosa nggak ya? Dia nganggap itu cuma hak dia. Terpenting adalah keuntungan dalam benaknya. Jadi dibutakan oleh harta. Semua tentang Udah lupa saudara kalau udah gitu ya. tentang hak dan kewajibannya. Menutupi semuanya. Terpenting adalah keuntungan diri sendiri. Pribadi. Hawa nafsulah yang menyelimuti tentang kebenaran. Jadi dampak dari dirimu itulah yang terjadi. Ya, aku pada nggak ngapa-ngapain. Dia akhirnya menjalan ke sisi yang lemah ya. Iya. Jadi terasa kau terlalu berat memikirkan hal ini. Iya. Maka tuh terserap di dalam dirimu. Ditambah dengan
rekan kerja yang tidak menyenangkan. Tapi aku udah pindah sih dari situ. Oh, udah. Baru saja. Iya, Udah nggak ketemu lagi sama orang itu. udah enggak. Tapi makhluk yang sempat dikirim mah nggak akan pergi kalau nggak ada yang usir. Ya, badannya jadi terasa Jadi- tidak menyenangkan. Yang perlu dilakukan kakak ini dengan kakak ini apa itu terhadap tanah itu? Apa kasih doa buat mereka apa gitu ya? Biar mengetuk pintu hati yang sana, biar dia lemah hatinya, mau menyadari itu kesalahan, mau menyadari dia harus berbagi ya. Apa itu yang baiknya? Serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah Maha Tahu yang baik bagi hambanya. Jikalau harta itu baik bagimu di dunia ini, maka akan datang kepadamu dengan caranya. Kalaupun tidak baik, kau akan mendapatkannya kebaikan di dunia yang nyata kelak. Maka banyaklah berdoa, memohon kepada Allah untuk sekiranya mendapatkan hakmu atas di mana amanah para orang tuamu dulu. Mintalah kepada Nani, maka tuh kau kubawalah ke tempat ini. Oh, yang mengarahkan ke sini. Ini apa manggilnya ya kalau orang tua tuh, kakek, nenek atau apa? Orang Padang. Siapa panglima? Iya, tanya. Datuk. Apa Datuk? Panggil apa ini? Datuk bisa, Hmm. apa bapak pun bisa. Tapi aku bukan buya. Iya, iya. Aku bukan guru yang baik. Aku hanya makhluk biasa. Datuk ya panggilnya. Ini Datuk ini dari jalur ayah atau ibunya Mbak Leni? Ibu. Dari ibu ya. Jadi yang pengen bawa kemari itu beliau nih. Ini adalah perkara urusan harta dunia. Iya ya. Bisa menjadi Bara api kecelakaan bagi keluarga. sama pecah belah keluarga loh. Ngeri ya. harta. Diberikan kepercayaan kepada orang lain namun tidak amanah. Yang harusnya hakmu diakui olehnya. Tidak boleh dolim. Iya ini kayak zolim kan. Dia kayak udah ngajukan gitu loh ke agraria itu mau di Dan sana balik kerja. nama? Tapi nggak bisa karena Oh, dia megang sertifikat. lah persyaratannya memang dipenuhi. Kan nggak sembarangan juga agraria. Ada yang kerja, adiknya ada yang kerja di Oh, ada orang dalam. Oh, dia mau Nanti tersungkurlah dia. mafia tanah itu. Bisa kerja sama sama orang tuh kadang-kadang. Tapi kalau urusan tanah tuh nggak lama Mbak, artinya nggak usah nunggu meninggal ada azab. Masih hidup aja ntar ada azab ngeri loh. Udah 2 orang yang meninggal ya. Nah Dia itu kan makanya Iya. kan keluarganya. Ngeri ya. Yang ngambil rumah aku itu udah meninggal. Oh Allah. Belum lama ini. Baru setahun. Azab Allah tuh nyata gitu kalau urusan kayak gini nih. Urusan tanah ngeri. Nanti dapat lagi harta yang lebih nyata. Amin amin. Lebih baik lagi. Amin. Diikhlasin Yang aja ya Datuk. terpenting adalah di mana kamu itu bisa rukun dan tidak menyangka kau bisa berumah tangga Iya. dan kau pun bisa hidup membesarkan anakmu. Nanti Ya, amin. Amin. Jadi yang bagian itu diikhlasin aja ntar ada gantinya. Iya di kalaupun itu adalah rezekimu, pasti akan sampai dalam genggaman. Amin amin. Nanti ditunjukkan jalannya, tapi pasti akan mendapatkan hakmu. Amin. Terus melihat si mbaknya akhirnya menikah gimana? Gagal dong saya tanya ditugasin untuk nggak nikah. Semua kuasa dari Tuhan. Allah iya betul. aku nikah diam-diam Mbak di Jakarta, nggak dirayain. Tidak ada Oh dia nggak tahu. pembicaraan. Oh dia taunya dia baru menikah gitu. sekarang udah. Tapi nikahnya nggak ada pesta, nggak ada apa nikahnya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya.
Yang terpenting adalah halalnya. Iya betul. Setuju. Itu yang terpenting. Nah, sekarang bisa kau mintalah doanya supaya baik jalannya dan dirimu pun sehat. Amin. Dan segera punya momongan. Ini adalah perjuanganmu. Tidak mudah dia datang ke tempat ini. Iya. Oh gitu. Penuh perjuangan. Gimana perjuangannya? Sedikit-sedikitlah dia itu mensiasati supaya sampai ke tempat ini. Iya. Iya. Nanti akan terganti. Amin. Kita lompang sama Listi Dia rezekinya rezekinya. 10 kali lipat. Amin, amin. Karena dia niat bersungguh-sungguh. Insya Allah. Insya Allah kalau bersungguh-sungguh cepat diijabah doanya. Ya. Oh. Jadi tolonglah ini Insyaallah. diluruskan. Kasihan dia pun jadi terlontang-lantung. Iya. Keluarga persaudaraan banyak, tapi ya itulah masing-masing pemikirannya. Berantem semuanya. Tidak ada yang bisa akur dan tidak mengerti keadaannya. Tapi alhamdulillah Mbak akur ya. Mbak nggak Terkadang terpengaruh pun diadu ribut. domba. Oh gitu. Kayak air dengan minyak ya. Maka itu dia itu selalu unggul, menguasai semuanya. Nah, itulah kalian harus bersatu, bergandeng tangan, meluruskan mana yang milik kita, mana yang bukan. Kumpulkan semuanya. Jadi sarannya kumpulin keluarga semua Mbak, saudara-saudaranya untuk membahas masalah ini ya, didiskusikan bersama ya. Harus satu suara, harus rukun. Mau tapi tak mau usaha. Mau hasilnya saja. Iya betul. Tidak bisa. Nggak mau. Karena ini harus diperjuangkan. Kalau mau. Kalau tak mau. Kalau maunya diam, ya sudah, tak ada apa-apa. Iya ya. Udah jelas ya Mbak semuanya ya. Iya. Apalagi mau ditanyain kita tuh. Sudah, yang penting sekarang itu doanya supaya ini diluruskan. Sampai kepada semuanya. Ya nanti disampaikan ke saudara-saudara yang lain. Yang penting Mbaknya diterapi ya biar sembuh ya. Yang penting kamu dulu sehat. Itu jantungnya berdebar tapi kok di atas ya, bukan di pas dada ya? Kenapa Di gitu ya? sini. Jadi kayak nyangkut mulu tenggorokannya. Ada makhluk yang di situ, yang duduk di situ. Ya, Oh. Makhluk apa yang buat berdebar-debar tapi di apa? Nyangkut di tenggorokan. Oh, di tenggorokan. Bawaannya jadi haus gitu. Oh. Jadi pengen batuk. terasa seperti ditusuk. Iya. Karena memang dia menerkam jantung. Ritualnya pakai boneka. Dia merekam jantung. Menerkam jantung. Ketidaksukaan seseorang itu banyak cara. Iya, betul. Ketidaksukaan orang itu banyak cara. Itu melebihi apa yang diperintahkan. Maksudnya makhluknya punya inisiatif sendiri. Kenapa hampir dia mau mencekik tenggorokanmu? Supaya kau tidak bisa berbicara. Iya. Lantang bicaramu. Seperti tak bisa berbicara lagi. Karena kau membicarakan banyak hal. Pengarahan banyak hal. Terhadap orang itu. Oh, berarti itu kiriman yang dari kantor. Ya. Karena itu pun baru. Baru ya. Yang di tenggorokan itu yang dari kantor. Jadi disembuhin aja ya. Yang penting kamu itu sudah terbebas. Ya diobati ya. Itu saja. Untuk perkara yang lainnya nanti akan ada jalanmu.
Amin. Yang terpenting satu, kalau kalian mempererat tali silaturahmi dengan baik, maka pintu rezeki semakin melebar. Amin. Kalau kalian mempersempit silaturahmi, saling ribut, saling marah, saling benci dan dendam, sempit rezeki kalian. Benar. Itu pesanku Harus untuk keluarga. belajar ikhlas. Makasih Datuk. Tidak ada ruginya menyayangi sesama saudara. Sesama saudara saling menyayangi. Jangankan saudara, terhadap orang lain, terhadap binatang pun kita harus saling menyayangi. Saling menghargai. Apalagi dengan keluarga sendiri. Bahkan makhluk terhina pun, binatang terhina pun tidak boleh semata-mata langsung dibunuh. Karena Allah itu menciptakan kita semua makhluk itu harus saling menghargai dan menghormati. Iya ya. Itulah yang terpenting, kau sehat dan kau bersabar. Banyaklah berdoa. Doa orang yang terzolimi itu sangatlah dekat. Sangat dekat. Manfaatkan keadaanmu untuk beribadah, memohon dengan doa-doa, dengan pujian-pujianmu kepada Allah, agar semua pujianmu menjadikan sebuah perjalanan penyampaian hadiah Tuhanmu terhadap dirimu, mewujudkan apa yang engkau inginkan. Itulah doa orang yang terzolimi itu sangat makbul. Banyak berdoanya Mbak. Kau perlu bikin daftar. Doa orang yang Ternyata lupa. terzolimi, doa orang-orang fakir miskin, doa anak yatim itu sangat makbul. Iya. Itulah saja. Cukup itu yang bisa aku sampaikan. Makasih Datuk. Yo sambung. Yona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil ajim wajil manil qadim wajil wajhil karim waliyil kalimati tamma wa da'wati mustajabati aqili hasani wal husaini minan bisil haqi aini qudrati wa nadirina wa inul insi wal jinni wa yaqladina kafar lislikuna kabi absarihim lamma samujikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'an laji wa rizal sulaiman ibnu daud atawil umri wa sayyidi waqti hajat Waksira mali wa uladi wa bibni linasi jama'in wa tabanda wa taqulu min balina alaihi salam mangana hayya wa yahikal qawlu alal kafirin wa qul ya haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahukan wa nadlu ila qur'an wa rahmatuhu lil mu'minin wa la yudz zalimin ila hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun